Sekarang saya lanjutkan ke diare malabsorpsi ya. Jadi malabsorpsi kalau kita definisikan itu pengertiannya adalah gangguan penyerapan yang diserap. Kemudian yang satu lagi digesti. Jadi gangguan pencernaan. Jadi setelah dicerna kemudian diserap. Jadi ini ada gangguan penyerapan ya. Jadi dia diare akibat gangguan penyerapan. Jadi yang terganggu itu apa? Ada definisinya, ada beberapa hal yang diganggu diserap seperti karbohidrat, lemak, protein, ada gangguan penyerapan vitamin. Kalau kita lihat nanti kembali yang banyak kita bicarakan adalah karbohidrat, ya banyak gangguan penyerapan karbohidrat. Ya, adik tahu macam-macam karbohidrat itu ya. Nanti yang banyak kita temui adalah karbohidrat disakarida. Terutama gangguan penyerapan laktosa. Ya, dan banyak-banyak lagi itu ya, macam-macam daripada karbohidrat. Jadi kita banyak bicarakan adalah gangguan penyerapan laktosa. Ya. Jadi laktosa itu adalah bagian dari enzim ya yang membantu untuk menyerap laktose. Ya. Di sini akibat kekurangan enzim laktase, jadi di dalam fili-fili usus itu yang menyebabkan kekurangan enzim itu ya bisa dari yang didapat, misalnya seperti infeksi-infeksi virus itu mengganggu, atau memang kekurangan dari sananya, dari genetiknya, memang tidak punya enzim laktase, sehingga mengganggu proses laktosa ini menjadi glukosa dan galaktosa. Ya. Masuklah dia di dalam, setelah terjadi gangguan ya menjadi membuatkan di kolon itu menjadi ada senyawa asam dan gas sehingga menyebabkan menjadi diare. Jadi begitu. Jadi defisiensinya akibat dari kerusakan atau akibat dari memang dari sananya yang penyebabnya yang primer. Unik ya. Penyebabnya primer itu bawaan sekunder. Sekunder kerusakan-kerusakan ini seperti saya bilang tadi itu adalah diare infeksi, terutama infeksi virus. Kemudian bayi baru lahir yang berat badan lahir rendah itu juga kurang bagus, ususnya kan kurang sempurna. Jadi kekurangan enzim-enzim dan neonatus banyak lagi ini. Hal-hal yang lain juga bisa gangguan terjadi penyerapan. Kita bicara laktosa ini BBLM juga seperti itu. Kerusakan mukosa usus halus, ya, rusak bagaimana sebab? Apakah dia pasca operasi? Terutama pasien-pasien gizi buruk juga. Ini sering menyebabkan gangguan defisiensi enzim laktase ini. Adik lihat bagaimana sekuensi patomekanisme dari malabsorpsi laktosa. Nah, ya, itu udah seperti tadi saya ceritakan, akhirnya ujung-ujungnya terjadi diare dengan proses gangguan osmose. Jadilah ditariklah cairan ke dalam luman usus akibat proses dari kegiatan yang ada, patomekanisme seperti di slide ini ya. Ya, tekanan osmotik meningkat, menarik cairan, terjadilah cairan dengan patomekanisme diare osmose. Jadi osmotik ditarik. Ada yang sekretorik dan ada yang osmotik. Di sini peran yang terbanyak adalah osmose. Jadi pada kasus ini nanti adik menemukan gejala klinisnya seperti blok kita ini sekarang. Ya, gangguan BAB, diare. Sakit perut, nyeri, perut kembung, ya pada blok-blok ini seperti ini. Jadi ini kelihatan. Jadi blok ini masuk, anusnya jadi lecet, kemerahan. Itu kawan akibat daripada asamnya yang tinggi di dalam anus. Itu menyebabkan kemerahan. Diarenya ya intermittent. Sampai saya bilang sampai bisa diare kronik. Ya, tadi ada istilah 14 hari non infeksi, ya ini yang non infeksi. Bisa yang infeksi juga bisa karena ada virus, jadi bisa dua dikena. Jadi untuk meriksanya ya temukan laktose dalam tinja, ada hidrogen breath test itu menilai kadar hidrogen
di dalam feses, di dalam rongga mulut. Kemudian pH tinja, biasanya asam gitu. Itu pemeriksaan lab yang membantu untuk mendiagnosis seperti ini. Jadi gejala klinis yang khas, ya, pemeriksaan lab ya itu untuk cara mendiagnosis ya, khas klinisnya. Ya, tentu bagaimana cara menangani ini? Tentu ya kalau dia dehidrasi. Untuk mencari etiologinya, kalau kita tahu ini diare akibat gangguan laktosa, penyerapan laktosa, malabsorpsi laktosa, sehingga hindari susu-susu atau makanan yang mengandung laktosa. Jadi kita berikan susu rendah laktosa sampai susu bebas laktosa. Jadi nanti ada produknya macam-macam di edaran. Mengapa kita harus berikan susu ini? Karena kita tahu penyebabnya ini karena defisiensi. Jadi ada gangguan enzim laktase. Jadi kita berikan susu-susu yang mengandung bebas laktosa. Prognosisnya ya, yang etiologinya yang disebabkan karena primer tadi penyebab ya memang bagaimana ini karena genetik sudah bawaannya kurang baik, dan yang penyebab sekundernya ya lebih baik. Jadi karena kita tahu kita bisa memberikan, sudah beredar menunggu penyembuhan daripada mukosa usus itu, kemudian memberikan susu yang nutrisi yang bebas daripada atau rendah laktosa itu sendiri. Ya. Kemudian ada juga malabsorpsi lemak. Jadi yang kurang itu adalah enzim lipase. Ya, kekurangan bilirubin direct, atrofi atau bilirubin 2, atrofi pili. Jadi pili-pili usus melemah sehingga lemak juga tidak diserap sehingga menyebabkan diare gitu. Ya, silakan itu. Ini adalah peran daripada lemak itu sendiri dibantu oleh enzim lipase. Jadi pada prinsipnya itu adalah lemak lantai panjang, ya, diubah biar bisa diserap menjadi di dalam usus harus menjadi lemak yang rantai pendek, medium MCT dari LCT. Jadi hal-hal tersebut perlu bantuan, ada enzim lipase, ada kadar bilirubin direct, masuklah ke lumen usus, ya, dengan empedu dan lipase tadi berubahlah yang long chain triglyceride menjadi medium chain triglyceride sehingga bisa diserap dalam bentuk silomikron kan gitu. Jadi kalau ini terganggu, ya, diare. Etiologinya sudah saya jelaskan tadi. Biasanya penyebab yang gangguan pencemaran lemak ini biasanya penyakit-penyakit di liver ya, penyakit pankreas di dalam usus lah, di dalam organ gastrointestinal itu ada enzim-enzim yang diproduksi oleh pankreas, hati, usus halus. Nah, lagi yang khas ini juga ada neonatus ya, bayi berat badan lahir rendah. Ini semuanya juga kurang biasanya. Sehingga bayi berat badan lahir rendah punya diet susu khusus yang bayi berat dan dengan yang dibuat komposisi seperti yang kita harapkan tadi. Dia langsung medium triglyceride, kemudian bebas laktosa, jadi rendah dia laktosanya gitu. Komposisi susu bayi-bayi berat badan lahir rendah berbeda dengan yang bayi normal. Jadi sehingga komposisi karena berat badan lahir rendah akan menyebabkan gangguan malabsorpsi. Jelaslah diare ya, ini klinisnya diare. Ya, agak berminyak ya, diarenya berlemak. Kalau diperiksa di dalam feses banyak lemaknya gitu ya. Itu. Ya, secara mikroskopis ya itu sudah kita bisa lihat. Pemeriksaannya juga ada istilah-istilah ini seperti ini ya. Ini kayaknya sudah tidak pernah kita kerjakan lagi. Yang jelas itu ada lemak di dalam feses. Jadi membuat diagnosis itu tentu didasarkan gejala klinis,
mencari penyakit dasarnya, pemeriksaan laboratorium tinja. Pengobatan ya justru kita menghindari itu. Jadi menghindari, mengeliminasi ya, penyakit dasarnya, mengapa itu lipase terganggu, mengapa itu bilirubin direct atau bilirubin 2 itu tidak ada. Jadi itu diselesaikan permasalahan etiologi dasarnya, dan kita bisa juga berikan jadi langsung makanannya yang sudah medium chain triglyceride. Jadi susu lemak, susu yang rantai menengah ya, bukan rantai panjang lagi. Jadi sudah ada produk-produk seperti itu yang bisa diserap langsung tanpa minta melibatkan enzim lipase dan empedu tadi, bilirubin direct tadi. Portagen, susu portagen, progestimil, peptid junior ini salah satu susu-susu yang medium chain triglyceride. Jadi obatnya susu dan mengatasi etiologi.